Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah. Wahai peramba jalan Allah, mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sarep barokah, anak cucu soleh dan solehah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 253. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita masih membahas tentang sabar. Kula wangsuli malih, sabar itu modal dasar di dalam kehidupan kita. Tanpa sabar, kita tidak akan bisa eksis, tidak akan bisa umur panjang. Maka kunci keberhasilan seseorang itu dia punya sifat sabar. Bisakah dia mewujudkan sifat sabar itu di dalam kehidupannya? Kita lihat alinea yang ketiga dari bawah. Alinea kedua dari bawah. Di dalam sebagian hadis disebutkan dengan penjagaan mataku, ya Allah maksudnya. Orang-orang yang sabar sebenarnya tidak sabar untukku, ya. Jadi tidak sabar untukku. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah li hukmi rabbika, ya sabarlah hai Muhammad, li hukmi rabbika, untuk menerima hukum Tuhanmu.
fa innaka bi ayunina, ya, sesungguhnya engkau dalam penjagaan mata kami, ya. Itu maksudnya ngeten. Sabar niku kados ingkang nate kula jelasaken ada pada diri kita. Karena manusia itu diberi dua, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu dibekali dua hal. Pertama fujur dan yang kedua takwa. Di antara takwa itu adalah sabar. Karena menurut Imam Al-Ghazali ada 10, ya, induk akhlak yang terpuji, yang itu sudah ditempelkan pada diri manusia dan itu menjadi sifat, ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi, jadi manusia di sini diberi dua, jadi fujur dan takwa. Lah fujur itu ada 10 induk akhlak yang tercela. 10 induk akhlak tercela. Akhlak tercela. Nah, di sini takwa 10 induk akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Nah, 10 induk akhlak yang terpuji itu diantaranya adalah sabar. Nah, sabar itu sebenarnya sudah ada di sini. Jadi sudah ada di dalam diri manusia. Bahkan itu sudah menjadi gawane bayi, gitu ya. Jadi sudah digawani dua hal itu. Nah, di antaranya adalah sabar. Maka sabar di sini itu menjadi sebuah sifat. Tapi ketika sabar itu sudah menjadi sifat, ketika ada tantangan dari luar, ada masalah dari luar, bisakah dia memunculkan sifat itu menjadi sikap, ya. Jadi sifat itu menjadi sikap. Nah, kalau menjadi sikap, maka pada saat itu dia akan merespon, ya. Jadi akan merespon. Jadi merespon tantangan itu dengan respon positif atau negatif. Nah, kalau respon positif yang muncul, maka respon itulah disebut dengan akhlak yang terpuji. Nah, kemampuan seseorang kok bisa mengutamakan akhlak yang terpuji itu bukan karena dia, di situ ada kekuatan lain yang disebutkan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sajane kemampuan bersabar menjadi perbuatan, jadi dari sifat menjadi sikap, kemudian muncul menjadi perbuatan, maka perbuatan yang positif itu dari Allah, ya. Karena ayatnya wasbir li hukmi rabbika, sabar wae karo ketentuanku, ya. Ya, karena pasti itu ada baiknya. Cuma menungso mboten gampang nrimo niku. Makanya di sini disebutkan fa innaka bi ayunina. Maka sesungguhnya engkau dalam pengawasanku. Makanya lek ngoten sabar niku kudu dijaluk, itu ya. Jadi sifatnya wis ana, sikap sudah ada.
Tapi bagaimana itu menjadi sebuah perbuatan? Nah itu dijaluk dumateng Gusti Allah. Allahumma ja'alni syakuron wa ja'alni saburon. Ya Allah, jadikanlah kami syakuron wa ja'alni saburon. Jadi niki kudu dijaluk nang Gusti Allah. Karena tidak semua orang itu walaupun punya sifat sabar itu tidak otomatis moro bisa mujudno perilaku sabar. Kejaba diparingi karo Gusti Allah. Makanya kudu selalu ndonga Allahumma ja'alni syakuron wa ja'alni saburon. Gusti panjenengan dadosaken kula niki tiyang sing syakuron kathah syukure wa ja'alni saburon lan panjenengan dadosaken kula niki wong sing sabar. Jadi kalau umpamanya ada orang menghadapi sesuatu kok dia itu bisa bersabar, maka kemampuan bersabar itu fa innaka bi ayunina. Maka sesungguhnya engkau bi ayunina dalam penjagaan mata kami. Maksudnya dalam penjagaan Allah. Jadi lek ngoten nggih, sabar niku sing bisa ndadosaken dumateng kita mung Gusti Allah. Lek karepe menungso niku mboten sabar. Jadi lek karepe menungso mboten gelem dadi wong sabar. Jadi mboten gelem. Tapi nek dheweke iku wis lek dheweke niki wis kebiasaan sabar, masih apa ae terjadi ya dia tidak akan membincangkan itu. Wong latihane wong sabar ya wis ngono iku gitu ya. Nah, itulah yang akhirnya kalau ayat niki nyebutaken wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya. Sabar ya. Marang hukumku, ketetapanku. Ya. Jadi lek ana ketetapan apa ae ya wis trimon gitu. Ya, trimon. Karena apa? Fa innaka bi ayunina. Engkau ada dalam pengawasanku. Artinya engkau berada dalam tanggunganku. Jadi kalau begitu nanti kula jelasaken kalau wingi kita nduweni karep berseni awak. Barang kita sudah berusaha, kemudian ada hasilnya. Kita mboten angsal marang aku lho wong sing paling bersih. Gitu. Karena wala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap dirimu paling bersih. Gitu. Wong sing bisa bersih niku dudu awakmu. Iku ngono Gusti Allah. Gitu. Itu maksudnya begitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan saya berada di Makkah. Ya. Saya melihat orang fakir mengelilingi Baitullah tawaf. Dia mengeluarkan ruk'ah atau jimat atau bungkusan yang bertulisan dari sakunya. Dia melihat ruk'ah itu, ya, lantas pergi. Besok paginya dia mengerjakan sebagaimana kemarin. Beberapa hari saya memperhatikannya. Ya. Saya memperhatikannya. Dia selalu mengerjakan hal itu setiap hari untuk kepentingan dirinya sendiri. Suatu hari dia berkeliling dan melihat ruk'ahnya. Sedikit
demi sedikit dia menjauh, ya, dia menjauh lantas terjatuh dan meninggal dunia. Ya. Ruk'ah itu saya keluarkan dari sakunya. Ya, ternyata dia, ya, jadi ternyata dia dalam ruk'ah itu berisi tulisan firman Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya. Jadi dalam bingkisan itu, bungkusan apa bingkisan ya? Bungkusan cilik niku dilipat-lipat ana tulisan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Itu terus didelok ya. Sebelumnya orang yang ngamati itu tidak memperhatikan. Begitu kok dia satu ketika membuka, ya, dia masih bisa lihat tulisan itu. Tapi satu ketika yang terakhir dia tidak melihatnya. Kemudian dia jatuh dan meninggal dunia. Ternyata tulisannya adalah wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya. Sabaro telateno marang ketentuane Gusti Allah, maka fa innaka bi'ayunina, engkau berada dalam pengawasanku. Jadi kalau begitu ya sabar itu selalu harus ada pada diri kita. Itu semua kesabaran itu ya pemberian Allah. Kita balik kalau wingi wong niku duweni karep dadi wong sabar, tapi akhirnya dheweke bisa sabar. Lah wonten mriki. Jadi dia pertama kali duweni karep dadi wong sabar. Wong duweni karep niku diarani murid. Nah, ketika dia bisa bersabar, ya maka dia masuk pada wilayah murad. Artinya dia dikarepno karo Gusti Allah. Nah, ketika dari murid menuju murad, nah inilah ya proses yang panjang. Jadi itu proses yang panjang. Nah, kalau dia sudah pada makom murad, maka wasbir li hukmi rabbika ya fa innaka bi'ayunina. Gitu. Sabar dengan ketentuan Allah terhadap ketentuan-ketentuan pangeran ira, fa innaka bi'ayunina, maka sak temene engkau berada pada pengawasanku. Gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka proses inilah kalau kita masuk itu disebut dengan kita niki ditarik. Nah, ditarik niku ya jadzab ya. Jadi jadzab majdub ya. Jadi orang yang ditarik. Ditarik pundi wong karepe iku dadi wong sabar, dadekno karo Gusti Allah sabar. Nah, dia menjadi orang sabar itu karena kekuatan Gusti Allah. Makanya kalau kita ini dikersakno dadi wong sabar, itu memang wis paringe Gusti Allah. Jadi niku pun dados peparinge Gusti Allah ya. Makanya kalau kita sukses, jangan mengatakan itu dari saya. Tapi sukses ini pemberian dari Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah ya seorang murid dia sudah mendasarkan pada iman itu ya. Jadi iman marang Gusti Allah. Nah, di sini amal soleh itu. Jadi amal soleh dasarnya iman dan amal soleh. Lah di antara amal soleh itu dia sudah menjadi wong sing duweni karep menuju kepada murad gitu. Supaya mengko dikarepno karo Gusti Allah gitu. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah,
Sebagian ulama yang lain mengatakan saya memasuki negeri India zaman biyen. Jadi luas India zaman biyen itu ya Pakistan, Bangladesh, ya. Termasuk ya Afghanistan itu nggih, termasuk India, Kashmir. Itu kan baru dipisah pada zaman penjajahan Inggris. Saya melihat seorang laki-laki menggunakan satu mata. Orang-orang memberikan nama fulan yang sangat sabar, mripate namung setunggal. Orang menyebutkan fulan yang sangat sabar, innahu minas sabirin. Saya bertanya kepada mereka tentang keadaannya, lantas dijawab bahwa dia menginjakkan awal masa remaja ketika teman-temannya hendak bepergian, dia keluar dari tempat tinggalnya. Salah satu dari kedua matanya melelehkan air mata, sedang mata yang lain tidak, jadi mata yang lain tidak menangis. Dia mengatakan kepada matanya yang tidak melelehkan air mata, kenapa engkau tidak melelehkan air mata atas perpisahan temanku? Ini pertanyaannya. Saya tentu akan mengharapkannya untuk melihat dunia. Dia kemudian menanyakan, memejamkan matanya selama 2 tahun tanpa pernah membukanya. Nah, jadi mek perkara mripate apa mripatmu kok mek siji gitu ya. Yang satunya kok tidak dipakai. Jawabnya enak saja. Saya pernah bertanya, mengapa engkau kok malah tidak menuntut kalau kalau engkau tidak bisa dipakai. Jadi engkau tidak bisa dipakai untuk melihat. Nah, dia di situ menggambarkan kesabarannya. Jadi menggambarkan kesabarannya itu. Jadi kalau begitu, 2 mata atau 2 telinga atau 2 lubang hidung, itu kesemuanya, itu sebenarnya adalah berjalan sesuai dengan ritmenya. Tapi yang satu tidak mau dipakai. Ternyata yang satu itu punya kekuatan lebih, yakni bisa mempertemukan antara 2 mata menjadi 1 mata kekuatannya. Nah, disitulah maka dia tidak mempermasalahkan itu karena kekuatannya bisa berpindah. Menurut satu pendapat yang dimaksud firman Allah, bersabarlah engkau ya Muhammad dengan sabar yang baik, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ahyunina. Maka dalam surat Al-Ma'arij adalah sabar yang betul agar orang yang tertimpa musibah di tengah-tengah menyatakan tidak dapat diketahui. Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya sabar dan syukur
diibaratkan dua unta, maka saya tidak akan peduli mana di antara keduanya yang harus saya tunggangi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau begitu kesabaran yang ada pada diri Sayyidina Umar, dia punya unta, mana yang saya tunggangi, dia tidak peduli, wis pokoke ono ditumpai, gitu ya. Itu artinya apa? Ya kalau kita diberi oleh Allah sesuatu, maka jangan kita kemudian membanding-bandingkan. Jadi gak usah bandingno, ya wis ditumpai ngono ae. Itu artinya apa? Bahwa dia memang menghadapi sesuatu ya dengan sabar ya. Makanya dalam keterangan berikutnya bahwa dalam satu ungkapan ya, Ibnu Sibrima apabila mendapatkan cobaan, dia mengatakan sekarang berawan, besok ia akan hujan. Jadi besok akan hilang. Itu artinya bahwa ya saiki iki gak tau ana sinar matahari, ben lek ono itu ya. Jadi artinya apa? Dia harus bersabar gitu ya. Makanya as-sabru was-samahah. Sabar itu was-samahah. Was-samahah niku artinya toleransi. Wis sabar aja kuwatir. Meneh gak ngene terus gitu ya. Jadi gambarane ngoten. Wis saiki ana musibah, meneh gak kaya ngene. Durung mesti meneh iku kaya ngene terus, utawa bisa durung mesti meneh iku nggak berubah lebih keras atau lebih mudah gitu. Jadi kemungkinannya begitu. Makanya bersabarlah, ojo khawatir. Makanya kalau umat Nabi Muhammad niki sering kula sampaikan. Jadi Rabbis rohli sadri niku ungkapane Nabi Musa. Tapi lek umat Nabi Muhammad ya alam nasroh laka sadrak fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, ini sudah digambarkan semua di dalam Al-Qur'an ya. Termasuk Nabi sing lara tok umure akehan lorone tinimbangane warase. Tapi dia bersabar dengan itu. Nah, akhirnya diteliti oleh para mufassir. Apa sih wong nabi kok lara terus ya. Satu, kena dike contoh kanggo wong akeh. Nomor loro, ndongane nabi iki keliru. Mestine ndongane iku ndongane nabi, dadakno ndongane kaya wong awam. Jadi dongane kaya wong awam niku lek ndonga njaluk waras, Duh Gusti kula sakit panjenengan sarasaken gitu. Niku dongane wong awam. Tapi lek dongane nabi iku termasuk wong khawasul khawas. Ya dongane mboten nyebutaken sakit ya. Mboten njaluk waras. Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya kula niki sakit Gusti, tapi wa anta arhamur rahimin, panjenengan luwe welas asih gitu. Makanya lek kita niki diparingi sakit kok gak waras, kira-kira kudu dikoreksi, ndongane keliru gitu ya. Ya bener ndonga njaluk waras gitu. Cuma makome gak padha. Jadi makome wong umur swidak mendukur gak padha karo umur si arek-arek karo pemuda. Lek umure pemuda ya umure lek ndonga niku Duh Gusti kula sakit panjenengan sarasaken.
Tapi lek wis tuwa karena makome dhuwur, Gusti kula sakit, tapi panjenengan luwe welas asih. Enggak njaluk waras ngoten. Enggak njaluk waras panjenengan luwe welas asih. Ini masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Makanya ayat berikutnya menyebutkan fakasafna anhu durrahu, saya angkat penyakitnya karena dungane cocok gitu. Jadi lek ana wong donga kok gak berhasil, kira-kira dungane durung cocok. Yang kelasé gak padha. Ya. Makane lek donga umur 40 sampai umur 60 gak padha karo umur 60 sampai umur 80. Dungane mboten padha. Ya. Karena ibadahe nggih mboten padha. Lek ibadahe arek-arek ngene iku ibadahe krana wedi neraka. Makane arek cilik niku karo gurune arek TK, ayo rajin salat supaya besok tidak dimasukkan neraka gitu ya. Nah, iku biasanya rada cocok gitu. Tapi lek wis pemuda mboten padha, Pak. Lek pemuda niku dungane nggih mesti swarga. Ana sing diarep-arep. Lah lek wis tuwa niku makome mahabbah, cinta marang Gusti Allah gitu. Jadi lek cinta marang Gusti Allah diparingi lara nggih. Nggih wong cinta kok diterima mawon. Makane masih lara ora njaluk waras, tapi njaluke siji ini masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Kula sakit tapi jenengan luwe welas asih ngoten. Niku dongane wong sing makome wis dhuwur gitu ya. Jadi makom dhuwur gitu. Nah, Siri As-Sakoti pernah ditanya tentang sabar. Ketika dia hendak menjawab, ya kakinya dirayap oleh kalajengking yang menyengat berulang kali gitu ya. Jadi begitu ditanya dadakno ana kalajengking gitu ya. Jadi disengat oleh kalajengking. Dia tetap diam tanpa bergerak. Dia ditanya, "Kenapa?" Ya. Kala itu tidak kau jauhkan dari kakimu. Dia menjawab, saya malu kepada Allah ya membicarakan sabar karena saya belum sampai bersabar. Jadi ketika ditanya Siri As-Sakoti niku tentang sabar, dadakno sikile niki ya disengat karo kalajengking gitu ya. Dia tidak menjawab. Bagaimana saya akan bisa jawab? Wong saya masih disengat oleh kalajengking. Oleh aku disengat kalajengking terus jawab, ya maka jawaban saya pasti tidak akan benar. Itu artinya apa? Bahwa orang itu kalau sudah dalam keadaan sakit, ojo ditakoni, ojo diomongno, sabaro gitu ya. Oleh loro kok ditekani, disambangi, sabar wae gitu ya. Nah iki padha karo niki ya. Jadi ya napa ya didongakno ndang waras ngoten mawon. Ampun dikongkon sabar wong dheweke iku sajane asline kepeksa sabar gitu ya. Jadi artinya kepeksa sabar, wong loro gak waras-waras oleh kepeksa ya. Ya kepeksa gitu. Maka didongakno ae muga-muga ndang waras. Akhirnya kalau dia kepeksa sabar, ya apa aku ati jawab gambarane wong sabar. Wong aku dhewe ya saiki dalam keadaan disengat karo kalajengking gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebagian hadis disebutkan bahwa orang-orang fakir ya yang sangat sabar adalah tamu-tamu Allah di hari kiamat ya.
Jadi wong fakir niku besok dina kiamat dadi tamune Gusti Allah. Itu. Lho kok wong fakir? Lah wong sugih ya apa? Itu ya. Apa gak dadi tamune Gusti Allah? Wong fakir niku karena kesabarannya lah dia menjadi tamu Allah. Tapi lek fakir ora pati sabar, kok ngresulot tok iku jenenge fakir ora sabar. Ya pokoke dadi wong fakir ya modale kudu sabar. Lah sabar itu bukan berarti kemudian dia tidak akan mendapatkan hasil, enten hasilnya. Makanya wonten ayat berikutnya disebutkan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya. Jadi wa ja'alna, jadi kalau ayat niki walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqaihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya. Jadi kami jadikan mereka imam, orang-orang yang diikuti, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Ya. Jadi artinya bahwa seorang yang bersabar itu maka dia perlu waktu. Nabi Musa niku kan kudu gak gelem ae menghadapi Firaun. Tapi oleh Gusti Allah sudah, ndak usah khawatir menghadapi Firaun. Akhirnya wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Jadi niki artine lek wong niku gelem sabar maka akan ada hasilnya gitu. Makanya nek kalau wingi kula jelasaken tahap awal niku mutasabirin, kemudian menjadi sobirin, sobirun, kemudian menjadi soburun. Ya. Jadi di sini mutasobirun, kemudian menjadi sobirun, ya. Kemudian menjadi soburun. Gitu. Jadi tahapannya begitu. Jadi tahap pertama ya kepeksa sabar, kemudian karena sudah biasa. Ya ndak iso maneh, kejaba mesti sabar. Akhirnya tadi wong sing sobir. Ya akhirnya puncaknya menjadi wong sobur. Makanya sobur itu adalah nama Allah. Bukan sobir tapi sobur. Ya karena sobur itu nama yang sangat tinggi bagi Allah, yaitu nemen sabare. Umate andowe hai. Niku Gusti Allah mboten muring-muring, dijarno ae meneh-meneh lek sabar dhewe, sadar dhewe ya, itu ya. Jadi meneh-meneh sadar dhewe sampai Pak Mudin niku ketika dhek mati niku kan mengikrarkan niki sae napa sae, sae. Niki sae napa mboten sae, sae. Niki mboten sae napa mboten sae, sae gitu ya. Barang Pak Mudin dikandani Pak Mudin lho iku jenenge wong senengane ndowe hae gitu ya. Lah iya kula niki mek nakokno ten jenengan. Dheweke niki tilar donya niki sae napa mboten sae, sae. Soale mandek enggak ndowe maneh gitu lho. Jadi gak terus itu lho. Pak Mudin iki politike Pak Mudin. Oleh ditakoni karo wong-wong menghadapi wong sing senengane ngombe ya sampai mati ya dijarno karo Gusti Allah. Ya engko lek wis mati jare Pak Mudin ya iku sing apik. Soale mandek ora bakal ngombe kok ngrasakno ngombe ya. Ya. Wong adus saya didusi kok. Ya.
Nggih. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah, maka disinilah sifat sabar itu, ya. Yang akhirnya sifat itu menjadi sikap yang kemudian bisa menjadi perbuatan. Ketika menjadi perbuatan, maka di sini dia harus berdoa, gitu ya. Jadi kudu ndonga. Allahumma ja'alni saburon. Gusti panjenengan dadosaken kula niki wong sing nemen sabare, gitu ya. Karena menungso niku kan tidak bisa mara dadi wong apik. Api titik mudhun maneh. Api titik mudhun maneh. Jadi tidak stabil umpama digambar statistik ngoten munggah mudhun, ya. Soale ati niku jenenge al-qalbu itu kan bolak-balik. Munggah mudhun. Kaya sembayang khusyuk, meneh wis ora khusyuk. Jadi mboten stabil. Kalau dia sudah bisa menstabilkan, lah kestabilan itu, istiqomah itu ya dasar bahwa itu akibat daripada donga sing berhasil. Jadi Allahumma ja'alni saburon. Gusti panjenengan dadosaken kula niki wong sing sabar, ya. Jadi wong sing nemen, bukan wong sabar tapi nemen sabare, gitu. Nah, ayat itu menurut Ibnu Uyainah adalah ketika mereka menjadikan pemimpin dalam satu urusan, maka kami jadikan mereka sebagai pemimpin. Maka pemimpin itu ya harus orang yang sabar, gitu ya. Nah, sabar karena dipimpin itu macam-macam. Ono sing mlakune ngalor, ono sing mlakune ngidul, gitu. Jadi nek pemimpin gak pati sabar, itu mesti di tengah jalan dheweke niku mesti mundur, gitu ya. Ono tas dipilih dadi ketua RT, mari ngono anggota RT niku diundang rapat. Nah, pertama kali minta supaya ada masukan-masukan. Barang dirungokno masukane mau macam-macam. Akhirnya mengundurkan diri, kadibayar angel men, gitu ya. Jadi lek ngoten nggih, lek ana wong dikritik cak ngalor ngidul kok bertahan, berarti ya bertahan krana bayarane, Pak. Gitu ya. Jadi bertahan krana bayarane, gitu ya. Nah, saya telah mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan yang dimaksud ya pembatasan sabar adalah tidak merintangi takdir. Ya. Jadi Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq ditanya, apa sabar itu ono batese ta? Ya sabar itu sebenarnya tidak ada batas. Ya dari mutasobirin munggah menjadi sobir, menjadi sobur, gitu ya. Jadi tidak ada batas. Gitu. Jadi apakah ada batasnya? Dia menjawab yang penting itu tidak merintangi takdir. Jadi lek takdir ngene ya wis iku ditampa ae, gitu. Ndak usah kemudian merintangi takdir, gitu ya. Lho apa ana wong sing bisa merintangi takdir, ya. Ya apa ada wong takdir ngene dia iku merintangi takdire Gusti Allah. Artinya merintang itu menolak, ya. Menolak bahwa itu adalah takdir Allah, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Dia mengabaikan Allah, dia mengusahakan dirinya sendiri. Makanya sebaik-baik orang merencanakan itu ono ae cobane, gitu ya. Nek panjenengan mengikuti pembangunan ya kereta api cepat Jakarta Bandung. Nah, niku sudah dirancang sedemikian rupa, ternyata wingi dicoba ya alat niku ya jablas saya padahal gak ono
rile. Wong dhek kate masang ril dadakno mlaku diterusno ae ya kecelakaan gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa sebaik-baik rancangan manusia maka dia harus ingat ada kelupaan ya. Ada satu ketika lali gitu. Makanya jangan lupa takdir, ikhtiar oleh maksimal, tapi ojo lali takdir yang ngono iku takdire Gusti Allah gitu ya. Lek hati-hati nih wis, hati-hati lho. Ya. Begitu pamit nang wong tuane, hati-hati le di dalan. Oh nggih, matur suwun dongaken gitu ya. Tapi kaya sik kedadean ya wis pancene iku takdire Gusti Allah gitu. Gak oleh moro mang wis tak dongakno ngono kok. Pancet ae nabrak-nabrak gitu ya. Pancene lek sepedaan niku gak model wong Jawa. Wong Jawa kuno niku lek ana wong sepedaan banter iku lek budal mbok wingi apa oleh kesusu gitu ya. Iku model wong Jawa kuno gitu ya. Apabila menampakkan cobaan tanpa cara mengeluh ya atau mengadu, maka hal itu bukan berarti meniadakan sabar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Ayub. Ya, jadi inna wajadnahu sabiron. Ya, ni'mal abdu innahu awwab. Ya, jadi Nabi Ayub itu tahapan pertama sebagai mutasobir, tahap kedua karo Gusti Allah inna wajadnahu sabiron. Saya menemukan dia itu sudah makome sobir. Nah akhirnya berkembang dari sobir menjadi as-sobur. Nah itu disebutkan sobir saja itu nikmal abdu ya. Itu hamba yang paling merasakan kenikmatan. Dadi wong sabar tok niku wis nikmat. Apa maneh dadi wong sing sabur itu. Jadi niku digambaraken wonten Al-Qur'an inna wajadnahu sabiron ni'mal abdu innahu awwab. Jadi lek wong niku tingkatane sabar ya. Jadi nek sabar niku disebut karo awwab. Jadi awwab iku wong sing tingkatane wis dhuwur gitu. Padahal nek kalau wau kula sebutaken tingkatane sabar itu menengah. Tapi itu sudah berada pada tingkat awwab ya. Innahu awwab. Kalau kapan kula jelasaken tentang taubat. Taubat itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tawab, tingkatan inabah, dan tingkatan awwab. Jadi tingkatan awwab. Awwab itu tingkatan yang tinggi. Tapi di sini dia pada tingkat sobir mawon sudah diberi tingkatan awwab. Bagaimana kalau dia menjadi sobur gitu. Oleh karena itu ayat ini ya ditopang dengan firman-Nya yang lain seperti perkataan Nabi Ayub, inni massaniyad durru ya. Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin ya. Jadi nek ilmune wong-wong sing ruqyah Qur'ani ya. Niki digawe nambani wong loro ya. Jadi lek wong-wong sing menggunakan ruqyah Qur'ani. Jadi lek ana wong sing loro ya njaluk ditambani niki sing diwaca. Jadi
nek kanggo awake dhewe inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tapi lek kanggo wong liya kok wong lanang innahu massahud durru wa anta arhamur rahimin. Tapi lek kanggo wong wedok niku innaha massahad durru wa anta arhamur rahimin. Diwaca ping 7 karo diutik endi sing lara. Niku ruqyah Qur'ani gitu. Jadi karo diutik niki sampean kula wuruki dadi dukun. Ya. Jadi mosok meneng-meneng ga iso dadi dukun. Ruqyah itu artinya pedukunan versi Quran gitu. Jadi padha ae ya jenenge tok dukun Jawa. Padahal ya itu padha ae gitu ya. Jadi kalau winginane niku kula ditelepon ya. Terus kali tiang estri kula takoni sampean sinten? Mboten jawab. Perkara keluane nang sing lanang gak pati ngreken dheweke. Karena dheweke ini ki lara. Lah terus kula niku pirang-pirang dina mboten wani telepon ten sing lanang. Kula telepon nang sing lanang. Ya apa kabare? Ya apa kabare bojomu? Ya. Jawab istri kula niku saniki sakite ngeten-ngeten. Aku wingi ku oleh telepon misterius. Isine sampean iki gak tau ngreken bojone. Sapa wong sing nelpon niku? Jarine wong tajinan kono. Oh, paling niku tiyang istri kula. Dhewe wis paham. Soale sing gak ada nomor kula niku ya dheweke karo sing istri. Akhire kula kandhani, kula wuruhi wis le esuk sore tambanono karo maca niki. Ngoten. Jadi innaha lek wedok masahad durru wa anta arhamur rahimin ping 7 ya. Diwaca utawa ping 11 ngoten. Di sing lara ya ditambani kekuatane pirang dina nambani iki gitu ya. Lah niku tergantung Gusti Allah. Iki ya iso waras ya iso gak waras. Kabeh waras utawa ora waras iku urusane Gusti Allah gitu. Jamaah ingkang kula hormati, jadi sabar itu ya. Jadi sabar itu dalam keilmuan wong sing dikatani sabir jadi tingkatane sabir niku wis mlebu kategori awab ya. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awab. Makanya jadi wong dikersakno sabar niku satu nikmat yang luar biasa ya. Muga-muga kita sedaya klebu wong sing sabar ya. Amin ya rabbal alamin. Mbok pilih enten pertanyaan monggo. Ya, jadi sabar itu sifat sabar. Kalau kita memperhatikan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi wis diparingi karo Gusti Allah niku. Jadi sabar itu wis ditemplekno karo Gusti Allah nek nggone menungso. Menjadi sifat. Jadi sifat itu satu hal yang nempel pada seseorang, tapi itu belum terwujud menjadi perbuatan. Gitu. Jadi belum mewujud. Sifat fujur ngoten. Akhlak yang tercela itu sudah ada sejak kecil. Makanya tumbuhkan yang 10 akhlak terpuji. Dilatih dadi sabar, dilatih dadi syukur. Ojo dilatih malah ya 10 akhlak yang tercela gitu ya. Jangan. Nah, nanti dia akan terbiasakan ketika dewasa itu mewujudkan apa yang dilatihkan kepadanya. Makanya Al-Ghazali mengatakan perlu al-idiyat. Al-idiyat itu membiasakan. Gitu. Jadi kira-kira nek kita niki dadi wong sabar itu pancene biyen dididik karo wong tuane supaya dadi wong
sabar, wis dididik gitu. Jadi itu gawane bayi gitu ya. Jadi gawane bayi ketika roh ya. Jadi roh ditiup itu. Ketika roh ditiup, nah pada saat itulah ada proses sampai dia lahir. Nah ketika lahir, maka lahirnya itu oleh Allah langsung diberi. Terutama ketika 7 bulan kelahiran itu, sebelum kelahiran itu diberi oleh Allah. Jadi diberi oleh Allah. Makanya kalau begitu ya itu jenenge ilham fitri, ilham yang diberikan sejak awal. Nah, tinggal bagaimana kita mendidik mereka. Makanya kula nate kumpul konco. Ya, kumpul konco niki kok moro-moro no arek cilik iku. Diunggahno ning nggone tempat sing dukur ya, ning dukur. Ya. Ya, dhek njaluk mudhun. Lek njaluk mudhun mesu dhisik. Kon iki apa ora genah ya. Arek dikongkon mesu engko didukno. Iki melatih yang tidak baik aku. Ya, akhirnya didukno. Nah niku melatih ngoten niku enggak bagus. Mesu dhisik gitu ya. Nah ini kan bahaya itu. Mene-mene bisa-bisa sing dipisui iku duduk kancane. Kadung biasa bisa-bisa bapake utawa mboke dipisui. Jadi kalau begitu pendidikan itu sebenarnya mengarah di sini. Jadi mengarah di sini. Bagaimana sifat itu bisa menjadi sikap dan pada gilirannya bisa menjadi perbuatan, menjadi al-af'al gitu ya. Ya, jadi apakah orang yang sabar ya akhirnya menjadi tidak sabar? Apa bisa? Gitu ya. Nah, makanya pendidikan di sini ini ya itu harus ditopang dengan lingkungan yang menopang sabar. Nah, harus kita tunjukkan dulu orang yang sabar, gitu ya. Harus kita tunjukkan. Karena kalau tidak pernah kita tunjukkan, maka tidak akan ada buahnya. Jadi tidak akan ada buahnya. Lah iki guru TK niku sing pinter niku, ya. Jadi guru TK itu yang mengemas anak-anak ini menjadi anak yang sabar itu. Nah, disinilah maka pendidikan moral, pendidikan perilaku itu diperlukan. Jadi pendidikan perilaku diperlukan gitu ya. Nggih. Niki dongane kula tulis mriki nggih. Ya. Kula tulis Latin mawon. Jadi doa innahu ya niki nek lanang lewi wedok innaha masahadurru wa anta arhamur rahimin. Niki diwaca ping 7 utawa 11. Dadi tangan sing sakit diuthik kalian panjenengan maca niki, tapi sadurunge nggih di Fatihah dhisik. Jadi di Fatihah dhisik. Tawasul dumateng Kanjeng Nabi. Sepindah mawon cukup ya. Jadi suratul Fatihah.
Jadi lek ana lara diutik endi sing lara gitu. Lek awake dhewe lara wis tuwa kan ana ae sing sikile linu sing apa tambani dhewe itu ya. Lah macane ini iki lek kanggo tiyang estri ya. Niki tiyang estri TI tiyang jaler TJ innahu gitu. Tapi lek kula piyambak ini gitu ya. Ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini satemene kula Gusti masani ya. Masaniyad durru. Ya. Jadi masan niku ketemplean ya. Satemene kula ketemplean sakit wa anta arhamur rahimin panjenengan luwih welas asih. Innahu inni. Jadi innahu masahudurru. Ini masaniyadurru. Masaniyadurru. Jadi gak podo domire sing gak podo. Jadi di ode ndi ngoten. Iki ditambani dhewe ya. Ya. Lek umpama masih digono rumah sakit dikai obat ya tetep kita ruqyah ngoten. Ya. Jadi niku ruqyah Qur'ani gitu. Ya, ruqyah Qur'ani. Niki sudah tingkat puncak niki penjalukane. Oke, kula kinten cekap semanten mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.